Hi everyone, welcome back to Englishpedia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nantikan update terbaru dari Englishpedia. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi TOEFL Structure bagian kedua. Sahabat bisa klik tautan di atas untuk melihat TOEFL Structure bagian pertama. Well, langsung saja, pada bagian ini kita akan mengupas tentang complex sentence. Complex sentence adalah kalimat kompleks yang terdiri dari dua klausa atau lebih dalam sebuah kalimat. Kalimat ini memiliki satu independent clause atau induk kalimat dan satu atau lebih dependent clause atau anak kalimat. Berikut ini adalah panduan umum dalam mengerjakan TOEFL test yang berhubungan dengan complex sentence. Pertama, pastikan kalimat tersebut memiliki kata penghubung atau conjunction. Kedua, pastikan memiliki subjek dan verb pada induk kalimat atau anak kalimat. Yang ketiga, harus koheren, di mana kata penghubung harus memiliki makna yang sesuai dengan kalimatnya. Sekarang, kita lihat contoh berikut. The lawn needs water every day or it will turn brown. Kalimat ini terdiri dari dua klausa, yakni the lawns need water every day sebagai induk kalimat dan or it will turn brown sebagai anak kalimat. Kemudian, tentukan kata penghubungnya dan pastikan memiliki makna yang tepat untuk menggabungkan dua kalimat tersebut. Kemudian, pastikan kedua klausa memiliki subjek dan verb. Untuk memudahkan sahabat dalam menguasai materi ini, berikut kami rangkumkan beberapa skill yang harus sahabat miliki. Skill 5, Coordinative Connector. Skill 6, Adverbial Clause. Skill 7, Non-Clause. Skill 8, Adjective Clause. Sementara skill 1-4 tersedia di video sebelumnya dengan klik tautan di atas. Sekarang, kita akan bahas skill 5, Coordinative Conjunction. Coordinative Conjunction adalah kata penghubung yang digunakan untuk menggabungkan dua klausa dalam satu kalimat. Macam-macam Coordinative Conjunction yang sering digunakan dalam TOEFL test adalah and, but, or, dan so. Sementara contoh dalam kalimat, it was raining, but Bill went out to play. Kalimat tersebut memiliki dua klausa, sehingga kita butuh kata but sebagai penghubung. Selanjutnya, kita lihat contoh soal coordinative conjunction dalam TOEFL test. I forgot my coat, I got very cold. Kalimat ini terdiri dari dua klausa yang masing-masing klausa sudah memiliki subjek dan verb. Sehingga, tugas sahabat adalah untuk mencari kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Pilihan jawaban A, C, dan D adalah bukan sebuah konektor. Sehingga, pilihan jawaban yang paling tepat adalah B. Soal kedua, with their surrounding, or they hide in the crevices for protection. Kalimat ini memiliki kata penghubung dan anak kalimat lengkap dengan subjek dan verb. Sementara pada induk kalimat tidak memiliki subjek dan verb. Sehingga, untuk melengkapi kalimat ini, jawaban yang paling tepat adalah B. Lobster digunakan sebagai subjek dan blanks adalah verb dalam kalimat ini. Sekarang, kita akan mempelajari skill 6, yakni Adverb Clause Connector. Adverb clause adalah klausa yang berfungsi sebagai adverb atau keterangan dalam kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Berikut ini adalah contoh adverb clause. I will tell them after I finish my examination. Kalimat after I finish my final exam adalah adverb clause yang memberikan keterangan waktu kepada induk kalimat. Di dalam soal TOEFL test, sahabat harus memastikan pada kalimat ini memiliki conjunction serta memiliki subjek dan verb pada masing-masing klausa. Adverb clause juga sering digunakan di awal kalimat. Contohnya, wherever we live, we can always find happiness. Jika adverb clause digunakan di awal kalimat, terdapat sebuah koma yang memisahkan. Untuk mempelajari lebih spesifik, berikut ini adalah 4 jenis adverb clause yang sering ditemukan dalam TOEFL test. Yang pertama adalah adverb clause of time. Adverb clause ini berfungsi untuk memberikan keterangan waktu. Sementara conjunction atau kata penghubung yang digunakan untuk adverb clause of time adalah after, before, since, as, until, and etc. Yang kedua adalah adverb clause of cause,
yang digunakan untuk menunjukkan sebab akibat. Sementara conjunction atau kata penghubung yang sering digunakan dalam adverb clause ini adalah because dan since. Yang ketiga adalah adverb clause of condition atau kalimat bersyarat yang memiliki kondisi tertentu. Sementara conjunction atau kata penghubung yang digunakan untuk menunjukkan adverb clause ini adalah if, as long as, otherwise, dan unless. Kemudian yang keempat adalah adverb clause of contrast yang bermakna berbeda dengan induk kalimatnya. Sementara kata penghubung yang digunakan dalam adverb clause ini adalah though, although, even though, dan whereas. Kita sudah mempelajari tentang adverb clause. Sekarang kita lihat contoh soalnya dalam TOEFL test. Arrive at the library, he started to work immediately. Pada kalimat ini, kita memiliki induk kalimat yang lengkap dengan subjek dan verb. Sementara pada anak kalimat, terdapat sebuah kata kerja. Sehingga, untuk melengkapi kalimat ini, sahabat harus bisa menemukan conjunction dan subjek yang tepat. Pada pilihan jawaban yang paling tepat adalah D. After adalah conjunction, dan the student adalah subjek. Sekarang, kita lihat contoh soal yang kedua. At the isthmus of Panama, so animals were able to migrate between North and South America. Pada soal ini, anak kalimat sudah memiliki conjunction, sehingga tugas sahabat adalah menganalisis induk kalimat. Sahabat akan menemukan induk kalimat tidak memiliki subjek dan verb, sehingga tugas sahabat adalah mencari subjek dan verb pada pilihan jawaban. Dan pilihan jawaban yang paling tepat berperan sebagai subjek dan verb adalah A. Di bagian ini, kita akan mempelajari skill 7, noun clause. Noun clause adalah klausa atau kalimat yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Karena fungsinya sebagai kata benda, noun clause bisa digunakan sebagai objek dan subjek kalimat. Berikut contoh noun clause dan conjunction yang digunakan. I don't know why he said such a thing. Pada contoh kalimat ini terdapat dua klausa, yakni I don't know sebagai main clause, dan he said such a thing dengan kata penghubung why yang membentuk noun clause dan berperan sebagai objek dari kata kerja know. Contoh yang kedua adalah noun clause sebagai subjek. Why he said such a thing is obvious to me. Di sini, kalimat why he said such a thing adalah noun clause yang juga berperan sebagai subjek dalam kalimat. Sementara conjunction atau kata penghubung yang digunakan untuk noun clause dibagi menjadi 3 berdasarkan jenis kalimatnya. Pertama adalah question. Kata penghubungnya adalah what, where, when, why, who, and how. Contohnya, we could not believe what he did to us. Kata penghubung yang kedua adalah interrogation. Kata penghubungnya adalah whether dan if yang memiliki makna apakah. Contohnya, we never know whether we will get paid or not. Dan yang terakhir adalah noun clause yang berbentuk statement. Kata penghubungnya adalah that. Contohnya, it is unfortunate that the meal is not ready yet. Nah, sahabat, itu adalah pembahasan tentang noun clause. Selanjutnya, kita akan melihat contoh noun clause dalam soal TOEFL. The citizen worry about is doing. Kalimat ini memiliki subjek dan verb pada induk kalimat. Sementara pada anak kalimat, kita dapati kata kerja. Sehingga tugas sahabat mencari subjek dari kata kerja is dan conjunction untuk menggabungkan dua klausa tersebut. Pilihan jawaban B salah karena hanya sebagai subjek. Pilihan jawaban C salah karena hanya sebagai conjunction. Dan pilihan jawaban B salah karena memiliki dua subjek. Sehingga pilihan jawaban yang paling tepat adalah A, world sebagai conjunction, dan the government sebagai subjek. Contoh soal yang kedua. No single factor explains why varies so greatly among individuals. Pada induk kalimat, sudah terdapat subjek dan verb. Sementara pada anak kalimat, terdapat conjunction dan vary sebagai verb atau kata kerja. Sehingga tugas sahabat adalah mencari subjek yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut.
Pilihan jawaban A salah karena terdapat kata kerja. Pilihan jawaban C juga salah karena terdapat kata kerja. Pilihan jawaban D salah karena subjek ini tidak koheren dengan kata kerja very. Sementara jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, sahabat, itu adalah penjelasan singkat tentang noun clause beserta contoh soalnya. Di bagian ini, kita akan mempelajari skill 8, yakni adjective clause. Adjective clause adalah klausa atau kalimat yang digunakan untuk memberikan keterangan kepada kata benda. Karena fungsinya sebagai adjektif atau kata sifat, sehingga adjective clause selalu diletakkan setelah kata benda. Berikut ini adalah contoh dari adjective clause. Contoh yang pertama, this is the house that I want to buy. Contoh kedua, the house that I want to buy is quite expensive. Pada klausa that I want to buy adalah adjective clause yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada kata the house. That adalah kata penghubung yang memberikan makna yang. Ini adalah rumah yang ingin saya beli. Dan sahabat harus ingat, di masing-masing klausa harus memiliki subjek dan verb. Berikut ini adalah macam-macam kata penghubung yang digunakan dalam adjective clause. Yang pertama adalah who, digunakan untuk mendeskripsikan orang. Yang kedua adalah which, digunakan untuk mendeskripsikan benda. Dan yang terakhir adalah that, digunakan untuk mendeskripsikan orang atau benda. Contohnya, I like the dress that you are wearing. I like the dress adalah main clause dengan subjek dan verb. That you are wearing adalah adjective clause yang memiliki subjek dan verb. Sekarang kita akan lihat contoh adjective clause dalam soal TOEFL test. The job started yesterday was rather difficult. The job adalah subjek, was adalah verb dari main clause. Sementara pada kalimat bla 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 started yesterday adalah adjective clause. Pada adjective clause sudah memiliki kata kerja, yakni started. Dan untuk melengkapi kalimat ini, kita membutuhkan kata penghubung dan subjek. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D, that he. Nah, sahabat, demikian skill 5-8 yang kita butuhkan untuk soal TOEFL bagian structure. Terus latihan, semoga nilai TOEFL kita meningkat. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.